Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Selamat pagi teman-teman yang soli dan solihah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Perkenalkan, saya Siti Nuraini, mahasiswi IAIN Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 4 kelas A dengan nomor induk mahasiswa 1908107040. Oke teman-teman, dalam video pembelajaran kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang metode dakwah Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Mari angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memudahkan pembelajaran kita hari ini. Amin. Nah teman-teman, apakah kalian tahu metode apa saja sih yang digunakan Nabi Muhammad SAW dalam melaksanakan dakwahnya? Nabi Muhammad SAW dalam melaksanakan dakwahnya menggunakan beberapa metode. Di antaranya yaitu metode bil hikmah, metode mujadalah, dan metode mau'izah hasanah. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu metode bil hikmah. Apakah kalian tahu apa itu bil hikmah? Bil hikmah mempunyai banyak pengertian. Dalam beberapa kamus, al-hikmah diartikan sebagai al-adl, keadilan, al-haq, kebenaran, al-ilm, keilmuan, an-nubuwah, kenabian. Al-hikmah juga berarti pengetahuan yang dikembangkan dengan tepat sehingga menjadi lebih sempurna. Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah bil hikmah dengan memberikan teladan yang terbaik dalam sikap dan perilaku, dengan selalu sopan dan santun kepada siapapun. Hal ini kemudian diistilahkan dengan akhlakul karimah. Bahkan beliau mendapat predikat dari langit, yaitu uswatun hasanah, yang bermakna teladan terbaik dan terpuji. Nabi Muhammad SAW menunjukkan keteladanan sempurna sebagai sosok pemimpin yang rendah hati. Kesempurnaan sikap rendah hatinya tercermin dari semua bentuk pesan yang tampak atau muncul pada diri beliau, baik secara verbal maupun non-verbal. Cerminan kerendahan hati sang Nabi Muhammad SAW secara verbal antara lain tampak dari kisah yang diceritakan oleh Ibnu Mas'ud. Katanya, penaklukan Mekah, seorang laki-laki berbicara dengan Nabi Muhammad SAW dengan suara gemetar karena takut terhadap beliau. Dengan lemah lembut, beliau menjelaskan, "Tenanglah, sesungguhnya aku hanyalah seorang putra dari wanita yang berasal dari suku Quraisy yang juga memakan daging yang telah dikeringkan." Jawaban Nabi Muhammad SAW merupakan pernyataan yang menunjukkan kerendahan hatinya. Padahal beliau adalah pemimpin besar umat Islam yang kekuasaan wilayahnya semakin meluas. Nabi Muhammad SAW juga merupakan orang yang berasal dari satu suku yang dikenal mulia dan terpandang di Mekah. Sedangkan secara nonverbal, terutama pesan-pesan kinestik yang mencerminkan kerendahan hati Nabi SAW juga dapat dikaji dari banyak riwayat. Masih menurut Ibnu Ishaq, Abdullah bin Abi Bakar mengatakan kepadaku, "Sesungguhnya Rasulullah SAW menundukkan kepalanya sebagai tanda ketundukan pada Allah ketika beliau melihat kemuliaan atau kemenangan yang diberikan kepadanya pada peristiwa penaklukan Mekah oleh kaum muslimin." Menundukkan
kepala sesuai konteks hadis merupakan pesan kinetik atau bahasa tubuh yang berarti merendahkan diri dan hati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya metode yang kedua yaitu mujadalah. Apakah kalian tahu apa itu mujadalah? Kata mujadalah berasal dari kata jadalah. Arti mujadalah ini sebenarnya lebih mengarah pada perlawanan yang tujuannya untuk mempertahankan pendapat yang paling benar. Anjuran dakwah dengan metode mujadalah diperintahkan Al-Quran karena pada umumnya manusia memang senang berdebat. Metode mujadalah ini dilakukan Rasulullah SAW dalam perjalanan dakwahnya, bagaimana Rasul berdialog dengan orang-orang kafir Quraisy. Menjelang wafatnya paman Nabi SAW, beliau didatangi serombongan musyrikin Quraisy yang terdiri dari Abu Sufyan, Abu Jahal, An-Nadhr bin Al-Harth, Umayyah bin Khalaf, Ubay bin Khalaf, Uqbah bin Abu Mu'ayyid, Amr bin An, dan Al-Aswad bin Bahturi. Kepada Abu Thalib, mereka berkata, "Hai Abu Thalib, Anda adalah pemimpin kami, sementara Muhammad selalu menyakiti kami dan Tuhan-Tuhan kami. Kami mohon agar Anda memanggilnya sehingga kita dapat melarangnya untuk tidak lagi menyebut-nyebut Tuhan kita." Abu Thalib kemudian memanggil Nabi Muhammad, kemudian berkata, "Mereka itu kaum kamu dan anak-anak paman kamu." "Mau apa mereka?" tanya Nabi. Secara serempak mereka menjawab, "Kami menghendaki agar kamu tidak lagi mengajak kami untuk menyembah Tuhan, dan kamu tidak akan menyebut-nyebutnya lagi berhala-berhala Tuhan kami. Kami juga tidak akan menghalangi kamu untuk menyembah Tuhan." Abu Thalib menyela, "Kaum kami itu telah melakukan kompromi dengan kami. Oleh karenanya, terima sajalah usulan mereka itu." Nabi Muhammad SAW menjawab, "Tahukah kalian semua, apabila usulan itu saya terima, maka kalian mengatakan satu kalimat yang dapat menjadikan kalian semua menguasai bahasa Arab. Sementara bangsa-bangsa asing akan ditundukkan kepada kalian." Abu Jahal langsung berkata, "Mau, demi ayahmu, kami mau mengatakan 10 kalimat itu." "Kalimat apakah itu?" Nabi SAW kemudian menjawab, "Katakanlah kalimat la ilaha illallah, yang artinya tidak ada Tuhan selain Allah." Mendengar jawaban Nabi, mereka terdiam. Tidak ada yang berbicara apa-apa. Akhirnya Abu Thalib berkata, "Hai kemenakanku, katakan kalimat selain itu saja, karena kaum kamu itu sudah memuji kalimat itu." Nabi Muhammad SAW menjawab, "Hai pamanku, saya tidak akan mengatakan kalimat selain itu. Bahkan seandainya mereka menghadiahkan matahari untuk saya, maka saya tidak akan mengatakan kalimat selain itu." Mendengar jawaban Nabi ini, mereka lalu mengatakan, "Bila demikian, sekarang tidak ada pilihan lain kecuali dua hal saja, yaitu kamu menghentikan cercaanmu terhadap Tuhan-Tuhan kami, atau kami akan mencerca Tuhan yang mengutusmu." Dengan melihat kejadian ini, merupakan kali pertama Rasulullah SAW mendengarkan betul apa yang disampaikan oleh lawan bicaranya. Walaupun Rasul sendiri mengetahui bahwa yang akan menjadi lawan bicaranya adalah orang-orang kafir Quraisy yang selama ini terkenal dengan tipu muslihatnya, termasuk Abu Jahal. Kedua, di saat Rasul diminta supaya berkompromi agar tidak menyerukan tauhid atau menyembah Allah, ternyata Rasul tidak langsung menjawab kalimat tersebut, malah menawarkan kepada lawan bicaranya untuk menerima salah satu kalimat yang apabila kalimat tersebut diucapkan, maka dapat menaklukkan bangsa Arab, bahkan bangsa lain. Hal ini tidak bisa dimengerti oleh Abu Jahal CS, sehingga Abu Jahal langsung spontanitas mengatakan, "Jangankan satu kalimat, 10 kalimat pun ia mau." Akan tetapi, ternyata Rasul dengan bantahan atau jawaban mematahkan satu kalimat tersebut dengan la ilaha illallah. Nah, metode yang terakhir yaitu mau'idhah hasanah. Apa itu mau'idhah hasanah?
Kata mau'idhah berasal dari kata wa'da, ya'idu, wa'dan, idatan, yang berarti nasihat, bimbingan, pendidikan, dan peringatan. Sementara hasanah merupakan kebalikan dari sayyi'ah, yang artinya kebaikan, lawannya kejelekan. Mau'idhah hasanah akan mengandung arti kata-kata yang masuk ke dalam kalbu dengan penuh kasih sayang dan ke dalam perasaan dengan penuh kelembutan, tidak membongkar atau membeberkan kesalahan orang lain. Sebab kelemah lembutan dalam menasehati seringkali dapat meluluhkan hati yang keras dan menjinakkan kalbu yang liar, dan lebih mudah melahirkan kebaikan daripada larangan dan ancaman. Suatu hari, sang pengemis dari kalangan Ansor menemui Rasulullah SAW. Beliau menyambutnya dengan ramah, memperhatikan kondisi fisik lelaki tersebut, lalu berkata, "Apa engkau memiliki sesuatu di rumahmu?" Lalu lelaki tersebut menjawab, "Selain pakaian yang biasa saya pakai, saya pun memiliki sebuah cangkir." Kata Rasulullah, "Kalau begitu, ambil dan bawa kemari." Setelah menerima cangkir dari pengemis tadi, Rasulullah SAW menawarkan cangkir tersebut kepada orang dengan cara melelahnya. "Apakah ada di antara kalian yang ingin membeli cangkir ini?" tanya beliau sambil menunjukkan cangkir yang dijualnya. "Saya berani membelinya dengan 1 dirham ya Rasul," sahut salah satu dari mereka. "Apa di antara kalian yang ingin membayar lebih?" tanya Nabi kepada yang lain. Kemudian salah seorang dari mereka mengatakan sanggup membeli cangkir tersebut seharga 2 dirham. Nabi segera memberikan uang berjumlah 2 dirham itu kepada si pengemis, lalu menyuruhnya membelikan makanan untuk keluarganya. Tidak lupa, beliau mengingatkan agar uang tersebut tidak dihabiskan, melainkan disisihkan untuk membeli sebilah kapak. Kata Rasul, "Carilah kayu sebanyak mungkin dan jualah. Setelah 2 minggu ini, engkau boleh menemuiku lagi." Setelah memberinya sejumlah uang sebagai tambahan, Rasulullah SAW melepas kepergiannya. Sekitar 2 minggu kemudian, orang yang semula mengemis itu kembali menghadap Rasul. Kedatangannya kali ini bukan untuk meminta-minta atau mengharap belas kasihan dari Rasul. Malah, yang tampak di wajahnya adalah pancaran kebanggaan saat ia menunjukkan atau menyampaikan kepada beliau bahwa hasil membawa uang 10 dirham dari hasil menjual kayu bakar. Nabi Muhammad SAW merasa senang karena lelaki tersebut telah berusaha mendapatkan rezeki dengan cara yang baik, halal, dan terhormat. Beliau mengingatkan supaya mempergunakan uang tersebut sebaik mungkin. Sabdanya, "Hal ini lebih baik bagimu, karena meminta-minta hanya akan membuat noda di wajahmu di akhirat nanti. Tidak layak bagi seorang meminta-minta kecuali 3 hal: fakir miskin yang benar-benar tidak mempunyai sesuatu, utang yang tidak bisa dibayar, dan penyakit yang membuat seseorang tidak bisa berusaha." Hadis riwayat Abu Dawud. Dari kisah tersebut terlihat sifat Nabi yang selalu memberikan nasihat dan ajaran kebaikan kepada setiap permasalahan yang dihadapinya. Nasihat-nasihat yang diberikan Nabi selalu memberikan pengajaran yang digunakan sebagai pedoman oleh umat-umatnya. Oke teman-teman, sampai di sini pembelajaran tentang metode dakwah Nabi Muhammad SAW. Semoga teman-teman bisa memahaminya ya. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Akhiru kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.